Iya, seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi laga kedua kontra Australia malam ini. Sebelumnya, timnas Indonesia harus mengalami nasib yang kurang memuaskan karena harus kalah dari Qatar di partai perdana akibat berat sebelahnya kepemimpinan wasit. Namun target tinggi diusung timnas Indonesia malam ini demi menjaga asa lolos ke babak 8 besar. Selama menjalani pertandingan malam nanti, timnas Indonesia dipastikan tidak akan sendirian. Pasalnya, ribuan supporter akan memadati Stadion Abdullah bin Khalifa. Ya, tidak mengherankan dimanapun dan kapanpun Indonesia bermain, para supporter skuad Garuda akan selalu hadir di stadion untuk mendukung tim kebanggaannya yaitu Indonesia. Mulai dari tadi pagi, para supporter berbondong-bondong memadati stadion, khususnya dari komunitas Ultras Garuda Qatar yang tanpa lelah memberi dukungan kepada skuad Garuda. Di kawasan Stadion Abdullah bin Khalifa, para supporter Indonesia terlihat antusias dan bersemangat mendukung pasukan Garuda. Walaupun seperti kita tahu, Indonesia sangat tidak diunggulkan dalam ajang ini, namun optimisme para Ultras Garuda yakin bahwa Indonesia bisa membuat kejutan. Meskipun ribuan supporter dipastikan hadir di stadion, pelatih timnas Indonesia Sintayong tetap meminta dukungan penuh masyarakat Indonesia untuk hibur para pemain skuad Garuda Muda. Hal ini dikatakan Sintayong karena ia ingin melihat para pemainnya semangat kembali setelah ia melihat kondisi para penggawa timnas Indonesia U23 yang terlihat terpuruk seusai kekalahan pada laga perdana. Pada laga itu, timnas Indonesia U23 dibuat frustasi akibat beberapa keputusan merugikan yang dibuat pengadil lapangan. Sebagai pelatih, STY juga menjalankan tugasnya untuk mengembalikan semangat para pemainnya setelah kekalahan dari Qatar. Jelang melawan Australia, Sintayong menjelaskan kondisi para pemainnya perlahan membaik dan sudah bekerja keras dalam latihan untuk mengejar 3 poin perdana. Memang ada ketidakadilan di keputusan wasit kemarin, jadi suasana pemain memang sangat down. Jadi mohon dukungan penuh dari masyarakat Indonesia kepada para pemain agar mereka bisa dihibur oleh masyarakat dan bisa lebih bersemangat lagi dari sebelumnya. Karena ada pertandingan lagi, saya berusaha menghibur para pemain dan pemain pun mendengarkan dan bisa latihan dan bekerja keras dengan baik. 1 hari sebelum pertandingan juga tidak bisa intensitas latihan tinggi, tetapi kita fokus latihan taktik untuk bagaimana antisipasi permainan Australia dan Yordania, ujar Sintayong. Kiper Australia Patrick Batch memprediksi menghadapi timnas Indonesia U23 bukanlah pekerjaan yang mudah. Bahkan ia mengatakan Oli Kroos, julukan timnas Australia U23, tak pernah menganggap remeh semua lawan di Piala Asia U23 2024. Australia akan menghadapi timnas Indonesia U23 di laga kedua grup A Piala Asia U23 2024. Kedua tim akan sama-sama mengeluarkan kemampuan terbaiknya saat berjumpa di Abdullah bin Khalifa Stadium. Saat ini, Australia sedang menempati posisi kedua di klasemen sementara grup A dengan 1 poin, sedangkan timnas Indonesia U23 berada di peringkat terakhir atau juru kunci tanpa mendapatkan poin. Dalam laga sebelumnya, Australia bermain imbang tanpa gol meski Yordania bermain dengan 10 pemain, sementara timnas Indonesia U23 mendapatkan kerugian besar dari wasit saat menelan kekalahan dari tuan rumah yaitu Qatar. Menjelang laga melawan timnas Indonesia U23, Patrick Batch mengatakan Australia tidak pernah menganggap remeh lawannya. Menurutnya semua lawan memiliki cara masing-masing dalam menggunakan strategi, tetapi tergantung cara Australia untuk bisa mendapatkan poin penuh. Kami memperlakukan setiap lawan dengan hormat dan kami tahu bahwa tidak akan ada pertandingan yang mudah. Mereka semua adalah lawan yang tangguh dengan cara masing-masing dan tergantung pada kami untuk memastikan bahwa kami menjadi yang terbaik pada hari itu dan memastikan kami mendapatkan 3 poin, ujar Patrick Batch. Meski timnas Indonesia U23 kehilangan ipar Jenner dan Ramadan Sananta akibat kartu merah, tetapi Patrick Batch menganggap Australia tidak akan mendapatkan kemenangan mudah. Kiper berusia 20 tahun itu menilai Australia akan menjalani laga yang sulit, tetapi siap untuk menghadapinya. Bukan tanpa alasan, Patrick Batch menganggap timnas Indonesia U23 sebagai lawan yang mudah. Pasalnya tim besutan Sintayong mampu mendominasi permainan meski kehilangan 2 pemain ketika menelan kekalahan 0-2 dari Qatar. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi kami siap menghadapi tantangan itu, jelas Patrick Batch.
Kehadiran Justin Hubner di timnas Indonesia U23 memiliki arti penting tersendiri. Hubner dipastikan menyusul ke Qatar untuk mengikuti Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, bek Sergio Osaka itu tak bisa langsung bergabung dengan skuad Garuda Muda karena masih membela klubnya. Hubner bahkan bermain 90 menit saat Sergio Osaka bertandang ke markas Growla Morioka dan berakhir dengan kemenangan Sergio Osaka. Tak berselang lama setelah membela Sergio Osaka, Hubner langsung terbang ke Qatar untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23. Kedatangan bek pinjaman dari Wolverhampton Wanderers itu disambut positif Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurut Erick, keberadaan Hubner sangat penting untuk menjaga kestabilan moral dan material skuad Garuda. Maklum, timnas Indonesia U23 tak bisa memainkan ipar Jenner dan Ramadan Sananta pada laga kontra Australia karena hukuman kartu merah yang didapat saat melawan Qatar. Timnas Indonesia U23 butuh kemenangan untuk menjaga kans lolos ke fase knockout Piala Asia U23 2024. Situasi Garuda Muda sedikit sulit setelah laga perdana takluk 0-2 melawan Qatar. Jika kembali kalah saat jumpa Australia, bukan tidak mungkin langkah Indonesia akan langsung kandas di babak grup. Saat ini, Rizky Ridho dan kawan-kawan masih berada di peringkat keempat klasemen sementara grup A Piala Asia U23 2024 dengan 0 poin.